Dugaan korupsi minyak mentah Pertamina, Kejaksaan tetapkan 2 tersangka baru. Seorang pria paruh baya ditemukan tewas dengan kondisi tubuh dicorok. Keributan iringi sidang putusan kasus penipuan senilai miliaran rupiah. Penertiban lahan berakhir ricuh. Halo, selamat pagi. Senang sekali, saya Janet Lee. Dan saya Indah Edita menemani pagi Anda dalam Fokus pagi kali ini, Kamis 27 Februari 2025. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi, dan inilah Fokus pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awali dari kericuhan terjadi saat penertiban puluhan rumah di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam peristiwa itu sejumlah orang diamankan petugas. Masa dan petugas gabungan saling dorong ketika penertiban lahan di Jalan Satria 1, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu siang. Sejumlah warga menolak rumah yang telah dihuni selama puluhan tahun digusur. Bahaya memati siang. Itu benar. Iya, tidak. Suasana memanas lantaran warga bersikeras menolak penertiban lahan tersebut. Sejumlah orang menahan agar petugas tidak memasuki rumah-rumah. Kericuhan itu membuat sejumlah wanita menjadi histeris. Untuk meredam situasi, sejumlah orang kemudian diamankan petugas. Warga menolak penertiban lantaran mereka mengaku memiliki surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan di masa pemerintahan Hindia Belanda. Ini bukan rumah dinas, ini rumah ada kepemilikannya. Ada dasar surat tanah agendum verponding dan tercatat di BPN. Dan data itu sudah diberikan ke Polres Jakarta Barat, sudah sampai di sana dan sedang dalam proses. Penertiban lahan seluas 6,4 hektar dilakukan Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan berbekal sertifikat hak pakai. Mereka mengklaim 51 rumah berdiri di atas lahan milik rumah sakit. Sosialisasi penertiban itu sudah dilakukan sejak tahun 2019. Ada 14 rumah. 14 rumah itu adalah bukan rumah negara, tetapi dia ada berdiri di lahannya rumah sakit. 14 rumah. Sementara yang 37 rumah adalah itu para pensiunan dan memang sudah tidak mempunyai SIP, dan itu pun kami harus ya sesuai dengan aturan, mereka harus keluar dari rumah negara tersebut. Setelah situasi kondusif, petugas membongkar rumah-rumah dengan menggunakan alat berat. Lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk perluasan Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Sejumlah sepeda motor dan lapak pedagang diamankan petugas gabungan dalam operasi penertiban di Jakarta Pusat. Sempat terjadi keributan ketika seorang yang diduga juru parkir liar menolak diamankan petugas. Pria yang diduga juru parkir liar cekcok dengan petugas Satpol PP di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu siang. Jangan melawan saya di sini. Jangan dibawa saya berat juga. Ya. Suasana memanas tatkala pria itu menolak diamankan petugas yang tengah menggelar razia parkir liar. Saya dorong ya. Jangan pancing-pancing saya, Pak. Saya juga mau dipancing-pancing, ha? Cekcok keduanya kemudian mereda setelah dilerai oleh warga. Cerita, jangan begitu, saya melakukan gembel. Benar apa sih, Pak? Dalam operasi penertiban yang digelar Satpol PP, sejumlah sepeda motor yang kedapatan parkir sembarangan di trotoar langsung diamankan. Tidak hanya menyasar parkir liar, razia juga menertibkan lapak pedagang yang berjualan di tempat yang mengganggu pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor. Jadi, Satpol PP seluruh DKI Jakarta melakukan gerakan serentak, melakukan tip praja. Artinya semua pelanggaran-pelanggaran Trantibum, baik itu parkir di trotoar, badan jalan maupun motor-motor yang parkir, itu kita sikapi dan kita lakukan secara bersama-sama dengan UKPD terkait maupun TNI Polri. Pemilik kendaraan yang diamankan petugas nantinya dapat mengambil di kantor Sudinhub setelah proses penilangan yang dilakukan polisi. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.
Sidang putusan kasus penipuan masuk Akademi Kepolisian atau Akpol di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Jumlah emak-emak dari keluarga korban meluapkan emosi kepada terdakwa yang divonis 4 tahun penjara. Kedatangan terdakwa kasus penipuan masuk Akademi Kepolisian atau Akpol ke dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu siang disambut riuh dan histeris oleh keluarga korban yang didominasi mama. Mereka begitu emosional dengan terus meneriaki terdakwa Andi Fatbasari Rahman. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penipuan yang merugikan korban hingga 4,9 miliar rupiah. Wanita berusia 34 tahun itu pun dijatuhi hukuman oleh majelis hakim 4 tahun penjara. Pasca pembacaan putusan, suasana kembali memanas. Teriakan dan dorong-mendorong mewarnai momen saat jaksa penuntut umum membawa terdakwa kembali ke rutan Makassar. Kuasa hukum korban Kamarudin Simanjuntak menilai putusan hakim sudah sesuai dengan tuntutan maksimal jaksa. Ini hasil persidangan dituntut 4 tahun, divonis 4 tahun. Artinya walaupun kata pengacaranya itu perdata, tapi majelis hakim, jaksa penuntut umum tidak melihat ada perjanjian perdata, sehingga murni ini tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Abdul Jamil menyebut vonis yang dijatuhkan terlalu berat dan mengabaikan peran pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Klien kami mendapatkan ketidakadilan dalam hal ini, di mana dalam fakta yang diungkapkan dalam persidangan tadi, sesuai bacaan putusan majelis hakim, kasus ini tidak saja menjerat terdakwa. Ada 2 pelaku lain yang diindikasi merupakan oknum kepolisian, yang di mana terdakwa ini dijanjikan untuk melakukan dalam hal ini ditawari kotak khusus untuk lulusan Akpol. Diketahui seorang pengusaha kosmetik tertipu setelah anaknya dijanjikan masuk Akpol dengan syarat membayar uang hingga 4,9 miliar rupiah. Namun meski sudah membayar secara bertahap, korban dinyatakan tidak lulus Akpol, sementara uang miliaran rupiah yang telah diberikan raib. Modus terdakwa yaitu meyakinkan korbannya dengan mengaku mengenal sejumlah pejabat tinggi di kepolisian. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Cegah tawuran yang kian marak di Jakarta, pemerintah kota menyelenggarakan pelatihan kerja dengan peserta yang kerap terlibat pertikaian. Sementara di tempat terpisah, penganiayaan hingga penggasakan motor mewarnai perkelahian 2 kelompok pelajar bersenjata tajam di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam video amatir, selain kedua pihak saling serang dan kejar-mengejar dengan senjata tajam, mereka menganiaya lawannya yang tersungkur di jalan hingga menderita luka sabetan senjata tajam. Bahkan diantaranya ada yang menggasak motor seorang karyawan yang ditinggalkan di TKP lantaran karyawan tersebut terjebak tawuran dan ia memilih menyelamatkan diri dari situasi mencekam tersebut. Kawan mau pulang. Mau pulang terus? Saya pulang, putar balik. Betaunya pas ketemu orang lagi bawa pedang banyak, bawa senjata. Mereka dia takut, langsung dipinggirkan, langsung dijatuhkan. Itu lupa dimatikan, dia langsung lari ke sini. Balik lagi. Terus balik lagi nggak ada motornya? Pas dia balik lagi, motornya dia lihat, dia diambil. Sementara demi mencegah maraknya tawuran, pemerintah kota Jakarta Timur menyelenggarakan pelatihan kerja dengan peserta yang kerap terlibat pertikaian antar remaja hingga pelajar. Ketika kita berikan ruang kesempatan mereka untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan pelatihan, ini adalah modal mereka untuk nanti ke depannya bisa bekerja. Mudah-mudahan dengan sarana seperti ini, dan ini luar biasa, sarananya keren banget, saya yakin mereka juga akan nyaman untuk mengikuti pelatihan di sini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari salah satu strategi kami untuk menurunkan, paling tidak menurunkan angka tawuran di Jakarta Timur, dan kita harapkan ini bisa stop tawuran Jakarta Timur. Pelatihan kerja diikuti 94 peserta yang terdiri dari 2 kelurahan, Klender dan Cipinang Besar Utara. Selain itu, pemerintah kota Jakarta Timur juga memberikan fasilitas kepada para peserta pelatihan antar jemput dengan bis sekolah untuk memudahkan para peserta ke tempat pelatihan. Don Vito Samarta dan Johan Teruna melaporkan dari Jakarta.
Permukiman penduduk di Kampung Koto Pandan, pesisir selatan Sumatera Barat ludes terbakar Rabu siang. Ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 7 bangunan ludes terbakar. Warga berhamburan saat api membakar toko dan bangunan rumah di Kampung Koto Pandan, Nagari Indrapura Timur, pesisir selatan Sumatera Barat Rabu siang. Beberapa warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya hingga menyelamatkan barang-barang di dalam toko. Namun banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat si jago merah terus membesar. Petugas dan 2 unit mobil pemadam dikerahkan memadamkan api. 1,5 jam petugas dan warga berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan. 5 petak ruko dan 2 unit rumah ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Dan kita melihat memang benar api sudah menjalar dan membesar dan membakar lebih kurang 5 buah unit ruko dan 2 buah unit rumah. Untuk kerugian kita taksir mencapai 600 juta rupiah. Di Medan, gedung Dinas Pendidikan Sumatera Utara terbakar Rabu siang. Kebakaran memicu kepanikan para pegawai yang sedang bekerja. Api yang melalap sisi kanan gedung di Jalan Cikditiro pertama kali terlihat dari lantai 2 yang kemudian merembet ke lantai 3 dan 4. Api padam setelah petugas mengerahkan 5 unit mobil damkar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara memastikan tidak terdapat dokumen maupun berkas penting yang terbakar. Sementara itu di Manokwari, Papua Barat, kebakaran melanda perumahan dinas Kodim 1801 Rabu dini hari. Warga bersama anggota TNI dan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Namun angin kencang membuat si jago merah merambat begitu cepat. Akibat insiden ini, 11 rumah dinas TNI di Jalan Brawijaya ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam tragedi ini, sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih di informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi tata niaga, kelola minyak mentah, dan produk kilang PT Pertamina dengan menetapkan 2 tersangka baru. Sementara itu, aparat Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah milik pengusaha minyak dan gas, Muhammad Riza Khalid, ayah dari Muhammad Keri Adrianto Riza, salah satu tersangka mega korupsi 193,7 triliun rupiah. Tersangka kasus korupsi, tata niaga kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023 bertambah 2 orang, sehingga total berjumlah 9 tersangka. Kedua tersangka baru itu adalah Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation Edward Corner. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat pembelian RON 90 dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran lebih tinggi dan tidak sesuai kualitas produk. Tersangka MK, saya sikat ya biar cepat ya, dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92. Sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kini kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Dalam perkembangan yang sama, aparat penyidik dari Jampitsus sejak siang hingga Rabu malam kembali melakukan penggeledahan di rumah pengusaha minyak dan gas Riza Khalid, ayah dari tersangka Muhammad Keri Adrianto Riza. Setelah 10 jam dengan menggunakan 2 buah mobil, penyidik Jampitsus akhirnya meninggalkan kediaman pengusaha Riza Khalid di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belum diketahui apa saja hasil penggeledahan dan barang bukti apa yang dibawa petugas. Kapus Penkum Kejaksaan Agung mengatakan penggeledahan masih terus dilakukan untuk menemukan barang bukti tambahan. Hasil penggeledahan sementara, penyidik menemukan dokumen impor minyak mentah, uang tunai 833 juta rupiah, dan 1.500 dolar Amerika Serikat, serta 2 unit CPU yang kini masih dianalisis. Menemukan 34 owner ya, yang tentu di dalamnya ada berbagai dokumen yang terkait dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan impor dari minyak mentah ini dan termasuk shipping di dalamnya ya. Kemudian ada 89
bundel dokumen. Nah ini juga sedang dipelajari terkait dengan aktivitas dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Dan uang tunai ada 833 juta ya, dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk USD itu 1.500. Kejaksaan Agung menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tim Liputan melaporkan. Dalam rapat dengar pendapat di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Komisi 12 DPR RI beramai-ramai mencecar PT Pertamina Patraniaga terkait isu praktik oplosan Pertamax dalam pusaran kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Meski begitu, pihak Pertamina membantah dugaan praktik pengoplosan BBM. Rapat dengar pendapat antara Komisi 12 DPR RI dengan PT Pertamina Patraniaga dan perusahaan BBM swasta berlangsung di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Pertemuan ini diagendakan membahas perihal terkait ketersediaan stok BBM jelang perayaan Idul Fitri 2025 mendatang. Namun, anggota Komisi 12 kompak mempertanyakan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat saat ini. Hal ini dipicu adanya isu praktik oplosan Pertamax dalam pusaran kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Ini akan kacau. Kan? Publik meyakini bahwa RON 90 itu kan isu yang saya terima di sosmed tuh, bahwa beli Pertamax itu sama kayak Pertalite. Ini yang harus kita luruskan bersama, gimana skemanya. Sementara itu pihak Pertamina membantah dugaan praktik pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Yang ada hanyalah penambahan zat adiktif dan warna untuk meningkatkan nilai produk. Kalaupun ada treatment yang dilakukan di terminal BBM, ini sebetulnya bukan pengoplosan ya, tapi di sini tentu ada beberapa BBM yang mungkin datang tidak dengan warna, karena basicnya sebetulnya BBM ini tidak berwarna, sehingga diperlukan pewarnaan atau dayes ya, sehingga masyarakat mudah mengenali. Seperti Pertamax ini diberi warna biru, kemudian Pertamax Turbo diberi warna merah. Selain itu juga diberikan zat aditif untuk meningkatkan performance dari BBM itu sendiri. Mencuatnya kasus ini membuat Presiden Prabowo Subianto juga buka suara terkait dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Pertamina. Pemerintah berupaya segera menuntaskan masalah ini dan menegakkan aturan pada sektor tata kelola minyak di Indonesia. Lagi diurus itu semua, ya? Lagi diurus semua, oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Dugaan korupsi tata kelola minyak mentah juga telah membuat para pengguna BBM jenis Pertamax merasa kecewa. Masyarakat yang sebelumnya berharap memiliki performa mesin berkualitas dengan menggunakan Pertamax, ini justru takut mesinnya menjadi rusak. Kecewa banget sih, padahal kalau dulu-dulu sih pakai Pertamax itu tarikan motor sih enak, itu enteng. Kalau dioplos kayak gitu ya kecewa banget. Dalam kasus korupsi tata niaga kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding, Kejagung telah menetapkan 9 orang tersangka dengan kerugian negara mencapai 193 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan. Anda kembali di Fokus Pagi dan kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, seekor babi hutan masuk ke permukiman penduduk di Ternate, Maluku Utara dan menyerang ibu dan anak. Para korban yang terluka dilarikan ke rumah sakit sementara babi hutan dieksekusi warga setempat. Itu anak ini akan itu anak babi udah makan. Detik-detik babi hutan menyerang ibu dan anak di Kelurahan Rua, Ternate, Maluku Utara ini terekam video amatir warga. Meski dihalau warga dengan balok kayu, babi hutan terus mengamuk dan melukai anak berusia 4 tahun. Sang anak baru bisa diselamatkan setelah babi dibunuh warga. Kedua korban segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bosori, Ternate. Ibu korban alami luka lecet, sementara anaknya mengalami luka serius di sejumlah tubuhnya. Korban langsung kami masyarakat langsung dilarikan ke rumah sakit umum. Sampai di sini alhamdulillah kita langsung bantu. Kebetulan dari tim dokter juga ambil keputusan langsung melaksanakan operasi sama kurangan darah, jadi saya langsung telepon anggota dan dibantu sama kita darah dari pihak kepolisian, khususnya ini Polres Ternate.
Babi hutan berukuran besar muncul dari longsoran banjir bandang dan masuk permukiman warga di Kelurahan Rua. Kedua korban diduga berpapasan saat babi hutan masuk ke permukiman untuk mencari makan. Juri Samaneri melaporkan dari Ternate, Maluku Utara. Di peristiwa lain, seorang pria paruh baya ditemukan tewas dengan kondisi tubuh dicor dalam proyek ruko di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam tempo tak terlalu lama, polisi meringkus seorang pria, salah satu pekerja di proyek bangunan tersebut. Penduduk di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur dikejutkan dengan ditemukannya jasad pria parubaya berinisial JS berusia 69 tahun dalam kondisi tubuh dicor di dalam proyek pembangunan ruko. Korban yang merupakan pemilik ruko ini diduga dibunuh oleh pekerja bangunan yang tengah mengerjakan proyek pembangunan gedung tersebut. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 16 Februari lalu. Polisi yang mendapat laporan kemudian memeriksa sejumlah CCTV di lokasi kejadian dan di dalam CCTV terungkap korban terlihat masuk dalam ruko di tanggal 16 Februari dan tidak pernah keluar kembali. Kebetulan pelaku itu datang ke kediaman korban. Dia udah punya kunci rumah pribadi sendiri. Dia masuk ke situ karena kami udah kerjasama sama tetangga di sebelah sana. Jadi pas dia datang buka pintu itu langsung ditangkap. Ada berapa pelakunya, Pak? Sementara ini masih satu. Dia memang mengakui itu? Mengakui. Aparat Satreskrim Polres Jakarta Timur telah meringkus pelaku ZA berusia 35 tahun di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Polisi menyita sejumlah barang bukti, salah satunya cangkul. Kapolres Metro Jakarta Timur mengatakan kejadian bermula saat pelaku menagih gajinya kepada korban sebesar Rp900.000. Namun korban justru menampar pelaku hingga akhirnya pelaku yang tak terima langsung menganiaya korban hingga tewas. 2 hari setelah kejadian, pelaku mengubur korban di dalam saluran air ruko dan dicor. Tak hanya dicor, pelaku juga turut menguras isi rekening korban sebesar Rp50 juta. Pelaku mengetahui PIN ATM lantaran dirinya merupakan orang kepercayaan korban. Terduga pelaku meminta gajinya. Jadi terduga pelaku meminta gaji sebesar Rp900.000. Namun karena korban emosi, korban memukul. Awalnya dia menampar terduga pelaku. Selanjutnya dia memukul dan akhirnya terduga pelaku menangkis dan mendorong sehingga korban jatuh. Sementara itu dengan menggunakan sejumlah alat, petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Timur Rabu malam berupaya menggali saluran air tempat korban dicor. Proses evakuasi berlangsung dalam waktu hampir 1 jam dan jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan proses autopsi oleh tim forensik. Johan Bruna melaporkan dari Jakarta. Pria aniaya teman di depan anak dan istri. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Janet Lee. Dan saya Dinda Edita. Pemirsa, diduga kesal tidak diberi uang, seorang pria di Tangerang, Banten nekat menganiaya pemilik warung dengan senjata tajam. Akibat penganiayaan itu, korban terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang pria tiba-tiba menyerang dan membacok pemilik warung kelontong secara membabi buta di Jalan Cokro Aminoto, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Walaupun istri korban berteriak minta tolong, namun pelaku tak menggubris dan terus melakukan penganiayaan hingga korban tersungkur. Melihat korbannya sudah tidak berdaya, pelaku langsung melarikan diri. Diduga pelaku yang tengah dalam kondisi mabuk kesal lantaran tidak diberi uang oleh pemilik warung. Warga yang sempat melihat kejadian itu sempat berusaha mengejar pelaku namun gagal. Akibat kejadian ini, korban yang terluka parah langsung dilarikan ke rumah sakit. Itu maling atau malak sih, Pak? Ya, kayak sih malak kayaknya gitu, Pak. Cuman saya manunya kan nggak pasti malaknya itu, Pak. Soalnya itu udah berantem aja. Udah berantem? Ya. Terus korbannya dibawa kemana, Pak? Apanya? Korbannya? Korbannya dibawa ke rumah sakit. Aparat kepolisian yang mendapat laporan dari warga terkait penganiayaan tersebut langsung melakukan olah TKP. Sehingga dengan cepat polisi berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di Ciracas, Jakarta Timur. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten.
Terpancing emosi, seorang pria di Pariaman, Sumatera Barat tega aniaya temannya sendiri di depan anak-anak dan istri korban. Kesalahpahaman tentang pekerjaan diduga menjadi penyulut penganiayaan. Rekaman video amatir memperlihatkan seorang pria menganiaya rekannya di depan istri dan anak-anaknya di kawasan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Akibat tendangan dan pemukulan, korban terpental ke dinding. Istri korban berupaya melerai kejadian tersebut namun tak berhasil. Korban alami lebam di wajah dan luka di bagian mulut. Penyebabnya diduga kesalahan tentang pekerjaan, menyulut amarah tersangka untuk menganiaya korban. Diduga pelaku cuma satu orang, untuk melakukan penganiayaan cuma satu orang. Dia datang ke rumah si pelapor, kemudian temannya yang mengantar ke sana, yang namanya si Ridwan, tentunya emosinya memuncak. Dengan bukti video, luka lebam dan hasil pemeriksaan saksi, polisi langsung menahan tersangka untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Ulfa Musriyadi melaporkan dari Kota Pariaman, Sumatera Barat. Seorang siswi SMK swasta di Kota Cilegon, Banten berlumuran darah akibat kena sabetan senjata tajam rekannya. Korban meminta kembali gawai yang dipinjam temannya, diduga menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Seorang remaja perempuan di Cilegon ini sambil memegang matanya yang berlumuran darah akibat serangan seorang pria yang merupakan pacar dari temannya. Kejadian di salah satu rumah indekos di kawasan Panggung, Rawi, Jombang, Cilegon, Banten ini membuat korban menderita sejumlah luka di bagian wajah hingga harus menjalani perawatan medis. Penyebabnya diduga dari hal sepele. Korban meminta kembali gawai yang dipinjam temannya. Keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus tersebut. Kan udah berantem, tolong-tolong itu kan akhirnya kan bercanda di situ. Jadi saya nggak tahu, orang tahu-tahu udah dibawa ke rumah sakit pihak korbannya itu. Si pelakunya pada kabur informasi? Kabur semua itu. Diduga akibat mengonsumsi narkoba, seorang pria di Denpasar, Bali tega menganiaya majikannya hingga tewas. Jasad korban kemudian dibuang pelaku ke semak-semak di sebuah lahan kosong. Warga di Jalan Pura Demak 5, Denpasar Barat, Bali digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria di semak-semak lahan kosong. Korban yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan diduga tewas dibunuh karena terdapat sejumlah luka di wajah dan kepala. Usai kejadian, Satreskrim Polresta yang segera melakukan olah TKP akhirnya meringkus pelaku yang tak lain merupakan pegawai korban. Tersangka mengaku tega menghabisi nyawa majikannya usai mengonsumsi narkoba. Saat kejadian, tersangka yang sedang mengangkut kayu bekas ke atas pick-up secara tiba-tiba langsung menyerang korban. Ya, saya sampaikan secara garis besar masih ada pengaruh menggunakan narkotika. Nah, jadi dia menggunakan pil koplo, kemudian yang terbawa emosi, sekilas mungkin karena halu, karena ini pelaku ini kerja sama korban. Karena pada saat itu sama-sama sedang mengangkat kayu menaikkan ke pick-up. Pelaku kira korban ini hendak memukul karena masih halu, jadi diseranglah duluan. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif Satreskrim Polresta Denpasar. Akibat perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal tentang penganiayaan berat dan pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali. Dalam pengaruh minuman keras, seorang pria di Jombang, Jawa Timur habisi nyawa mantan rekan kerjanya. Berupaya hilangkan jejak, jasad korban dimutilasi. Kisah persahabatan tak selamanya berjalan mulus, seperti yang terjadi di Jombang, Jawa Timur. Pada Rabu pagi 12 Februari 2025, jasad seorang pria bernama Agus Soleh, warga desa Jatirejo, Kecamatan Diwe, ditemukan di saluran irigasi persawahan. Jasad pria berusia 37 tahun ditemukan tanpa kepala. Polisi memasang garis polisi untuk proses penyelidikan. Olah TKP pun menjadi tontonan warga yang sedang melintas. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang hendak mengairi sawah.
Hasil olah TKP, jasad Agus sudah tewas lebih dari 3 hari karena kondisi tubuh yang membengkak dan mengeluarkan bau tak sedap. Jauh, kira-kira 100 meter. Terus? Lihat seperti ada orang-orangan sawah, tapi kok nggak ada kepalanya. Beberapa jam setelah penemuan tubuh, warga menemukan organ kepala Agus di bantaran Sungai Ngotok Ring Kanal di Kecamatan Tembelang. Kan di mana? Di sungai? Di sungai di air airnya atau ya, di pinggir. Jadi mungkin terdampar sehingga saat itu mungkin ada cium bau masyarakat melihat dan menemukan kepala tersebut. Jasad tubuh dan kepala Agus yang dimutilasi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri guna proses autopsi. Butuh waktu lebih dari 1 pekan bagi polisi menangkap pelaku mutilasi yang merupakan mantan rekan kerja Agus. Polisi menemukan keberadaan pelaku melalui ponsel korban yang masih aktif. Proses penangkapan pelaku bernama Eko berusia 39 tahun berlangsung dramatis di rumahnya pada Rabu pagi 19 Februari. Terjadi kegaduhan saat pelaku dibekuk petugas. Kepada penyidik, tersangka mengaku gelap mata menganiaya mantan teman kerjanya karena sakit hati atas ucapan korban saat keduanya mabuk minuman keras bersama. Penyampaian dari pelaku memang minuman keras ini sudah sangat banyak dikonsumsi sehingga tidak terkendali, baik korban maupun pelaku, ya. Sehingga pada saat selesai minum ada cekcok. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di TKP. Kejadian bermula saat korban dan pelaku yang sudah lama tak berjumpa minum minuman keras di area persawahan di Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh. Eko naik pitam saat korban mengeluarkan umpatan yang membuatnya sakit hati. Korban dianiaya hingga meninggal dunia. Pelaku memutilasi korban. Kepala dibuang ke aliran sungai, sementara jasad korban dibenamkan ke dalam parit untuk menghilangkan jejak. Untuk mengaburkan pencarian pihak keluarga, tersangka berpura-pura menjadi korban. Ia berkirim pesan melalui ponsel pada keluarga, seolah-olah korban sudah bekerja di Pulau Bali. Barang bukti berupa motor dan ponsel milik korban yang dibawa pelaku berhasil diamankan polisi. Kini Eko harus mempertanggungjawabkan perbuatan atas kematian sahabatnya. Ia dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati atau 20 tahun kurungan penjara. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Seorang bocah perempuan berusia 9 tahun yang hilang selama 3 hari setelah terseret air bah di Jember, Jawa Timur ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara seorang pemuda tewas karena terseret ombak di Sampang, Jawa Timur. Jerit tangis menyambut kedatangan jenazah seorang pemuda di pantai Pulau Mandangin, Sampang, Jawa Timur. Pemuda asal Lumajang, Jawa Timur itu tenggelam ketika sedang mandi bersama teman-temannya di pantai sebelah barat Dusun Kramat, Pulau Mandangin. Tiba-tiba ombak tinggi datang menerjang dan korban terseret ke tengah laut. Diduga pemuda tidak bisa berenang sehingga tenggelam. Sejumlah nelayan dan teman-temannya berupaya menolong, namun pemuda berusia 26 tahun itu meninggal dunia. Korban terseret arus dan tenggelam. Nah, selanjutnya korban sempat ditolong, namun Ustadz tidak kuat dan diterjang ombak sehingga korban berhasil ditarik, namun korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu seorang bocah berusia 9 tahun yang hilang selama 3 hari, Rabu siang ditemukan tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia di pinggiran Sungai Bedadung, Jember, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan sekitar 15 km dari titik awal dilaporkan hilang di Desa Arjasa. Korban hanyut terseret air bah yang datang tiba-tiba ketika sedang bermain di saluran irigasi tak jauh dari rumahnya Senin sore. Ditemukan di belakang perumahan Majapahit. Ini sudah dikonfirmasi oleh keluarga, ini adalah korban dari kecelakaan yang menyebabkan hilangnya seorang adik kita berumur 9 tahun dari Desa Arjasa. Ketika sudah ditemukan, kondisinya sudah tidak berbusana karena arus dari sungai dan juga dengan kondisi sudah meninggal dunia. Usai diidentifikasi oleh tim Inafis Polres Jember, jenazah kemudian dibawa ke rumah duka. Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, PT Bukalapak.com mengapresiasi keputusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PT Harmas Jalesveva. Ya, keputusan ini sekaligus membuktikan bahwa perlawanan Bukalapak sesuai dengan dalil yang disampaikan hakim. Perlawanan PT Bukalapak membuahkan hasil. Pengadilan Niaga Jakarta menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU PT Harmas Jalesveva Harmas terhadap PT Bukalapak Tbk. Majelis Hakim menilai permohonan PKPU terlalu dini lantaran sengketa perdata kedua perusahaan belum selesai. Putusan tersebut diapresiasi kuasa hukum Bukalapak Ranto Simanjuntak yang mengungkapkan bahwa dalam hal ini Bukalapak justru menjadi pihak yang dirugikan lantaran Harmas gagal menyelesaikan pembangunan gedung kantor sesuai tenggat waktu. Karena itu, deposit sebesar 6,4 miliar rupiah yang telah diberikan kepada Harmas harus dikembalikan ke Bukalapak. Klien kami atau Bukalapak ini adalah korban dari satu perjanjian yang sampai saat ini belum pernah dipenuhi oleh PT Harmas. Padahal PT Bukalapak sudah menyetorkan dana 6 miliar dan sampai saat ini gedung yang mereka rencanakan akan disewa itu belum pernah bisa dipenuhi oleh PT Harmas. Dalam artian 6 miliar yang sudah disetorkan hingga saat ini belum pernah dibalikkan atau belum pernah dikembalikan oleh PT Harmas. Dengan putusan pengadilan niaga tersebut, perlawanan Bukalapak seluruhnya dikabulkan hakim dibandingkan dengan gugatan Harmas yang ditolak hakim. Teatrika Putri dan Sri Indro melaporkan dari Jakarta. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali menjalani pemeriksaan KPK dalam dugaan perintangan penyidikan dan suap penggantian antar waktu anggota DPR. Sementara dalam kasus TPPU mantan Bupati Kutai Kartanegara, KPK memeriksa saksi Ketua Umum Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila, Djapto Sujosomarno. Ketua Umum Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila Djapto Sujosomarno menjalani pemeriksaan selama 7 jam sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. KPK mendalami pemeriksaan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila ini menyusul adanya penggeledahan Bupati Djapto di Jakarta Selatan 4 Februari 2025. KPK menyita uang dengan mata nilai uang rupiah dan asing senilai 56 miliar rupiah. Gimana Pak pemeriksaan hari ini? Ya, saya memenuhi panggilan dari KPK berdasarkan salah satu masalah sebagai warga negara yang baik yang hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan dan semoga juga mencukupi apa yang diperlukan. Dan untuk yang lain-lain ya silakan kepada ini bukan kewenangan saya. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang berstatus tersangka kembali menjalani pemeriksaan dugaan perintangan penyidikan dan suap penggantian antar waktu anggota DPR RI. KPK meminta keterangan Hasto Kristianto di Gedung Merah Putih KPK Rabu siang sebagai saksi untuk Dono Istiqomah tersangka dalam kasus yang sama. Diminta keterangan sebagai saksi terhadap saudara Doni Istiqomah. Ada sekitar 52 pertanyaan, tetapi semua adalah dari keterangan-keterangan sebelumnya. Sehingga tinggal di print dan kemudian dikoreksi kembali apakah keterangan ada yang sama atau tidak. Beberapa aliran sungai meluap dan terjang permukiman warga. Fokus Pagi segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dinda Yudita. Dan saya Janet Lee. Pemirsa, banjir akibat luapan sungai di Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur meluas ke 2 kelurahan hingga warga yang terdampak mulai mengalami serangan penyakit kulit. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, beberapa aliran sungai meluap dengan deras hingga permukiman warga dan ruas jalan terendam setinggi 1 meter.
Dalam video amatir ini, warga berjibaku untuk menyelamatkan diri dari gerusan banjir bandang yang melanda kawasan Citerep Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu pagi. Banjir terjadi akibat aliran air sungai Cikapundung dan Citarum meluap hingga menutupi jembatan dan merendam permukiman warga serta jalan raya. Banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter sontak merusak kawasan ini dan kegiatan warga serta arus lalu lintas menjadi lumpuh. Luapan Sungai Kalimas di Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur meluas ke sejumlah kawasan di beberapa kelurahan dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Warga terdampak luapan sungai selama 2 hari tersebut selain tak bisa berkegiatan, mereka juga mulai menderita sakit kulit. Anak-anak yang tidak bisa sekolah memilih bermain air di depan rumahnya. Di Maubeli, kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT, sebuah jembatan penghubung putus akibat hantaman banjir bandang menyusul hujan deras yang melanda kawasan tersebut pada Selasa sore. Warga pun tak bisa melintasi jembatan tersebut hingga mereka terpaksa untuk mencari jalan lain untuk lebih jauh untuk beraktivitas. Masih dari peristiwa banjir kali ini di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di mana banjir merendam 4 kecamatan membuat warga kesulitan beraktivitas. Ya, banjir yang tak kunjung surut membuat warga terpaksa memakamkan warga di TPU yang masih terendam banjir. Warga Kecamatan Driorejo, Gresik, Jawa Timur berupaya menerjang banjir untuk memakamkan jenazah pria bernama Martawi yang wafat di tengah bencana banjir. Warga tak punya pilihan, jasad segera harus dikubur meski seluruh tempat pemakaman di Driorejo terendam banjir. Proses penggalian kubur dan pemakaman akhirnya bisa dilakukan lewat sistem tanggul dan pengurasan air. Semaksimal mungkin yang mana kita sudah menyiapkan alkon dan kita tanggul, artinya berupaya supaya mayat itu tidak mengambang. Dan perlu diketahui memang mohon maaf karena sampai saat ini desa kami masih tidak baik-baik saja. Ya. Desa kami paling parah ya, dibandingkan desa-desa yang lain maupun di wilayah utara Gresik. Banjir akibat luapan sungai Surabaya yang menerjang 4 kecamatan di Gresik, Jawa Timur membuat aktivitas warga sangat terganggu. Penyelamatan warga yang terjebak banjir pun dilakukan. Seperti evakuasi wanita berusia 70 tahun yang terjebak banjir di Dusun Semambung, Driorejo. Ia harus dipindahkan menuju rumah anaknya agar mudah diawasi dan dirawat. Sementara itu di Desa Sekar Putih, Balong Panggang, seorang ibu hamil dievakuasi petugas untuk menuju tempat aman jelang persalinan. Di sisi lain, ditutupnya tambangan atau penyeberangan sungai akibat banjir di Kecamatan Driorejo mengakibatkan kemacetan parah di Legundi Rabu pagi. Warga yang biasa memanfaatkan penyeberangan sungai dengan melintasi perkampungan untuk bekerja terpaksa melewati jalan umum di Kerikilan dan Kedamaian hingga Karangandong sehingga terjadi penumpukan di Simpang 4 Legundi. Untuk sementara, mulai kemarin tidak ada tambangan yang beroperasi di wilayah Driorejo. Sebanyak kurang lebih 18 tambangan. Seluruh warga tidak diperkenankan melewati wilayah tambangan karena membahayakan. Debit air terlalu deras sehingga membahayakan kepada penumpang. Kondisi lalu lintas kini berangsur normal. Tim unit Lantas Polsek Driorejo berupaya mengatur lajur jalan dengan beragam rekayasa lalu lintas. Muhammad Hodi melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Patane atau tempat pemakaman warga Toraja luluh lantak akibat terjangan longsor yang melanda kawasan Riding Alo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Masyarakat bersama pemerintah daerah berjibaku untuk mencari dan memindahkan puluhan jenazah ke tempat yang lebih layak. Masyarakat bersama petugas gabungan berjibaku untuk mencari dan mengevakuasi puluhan jenazah dari pemakaman yang luluh lantak akibat terjangan longsor di kawasan Rinding Alo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Mereka sedianya memindahkan puluhan jenazah ke Patane atau tempat pemakaman warga Toraja lainnya yang lebih layak. Longsor ini menimpa 4 kuburan dan sampai hari ini
jumlah yang sempat dievakuasi sudah 58 mayat. Dan diperkirakan masih 12 mayat yang masih tertimbun di dalam longsoran ini yang sementara masyarakat setempat sedang mencarinya bersama pemerintah. Petugas unit rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi mengevakuasi 2 ekor buaya peliharaan dari akuarium rumah warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi buaya jenis muara lantaran pergerakan sangat sempit dan kaca akuarium rawan pecah. Di dalam ruang sempit, tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kota Bekasi berjibaku mengevakuasi 2 ekor buaya muara peliharaan warga Bintara 9, Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Rabu sore. Petugas memakai tangga, tambang, lakban hingga kain untuk mengikat dan menutup mata buaya. Petugas harus ekstra hati-hati menyelamatkan buaya lantaran pergerakan sangat terbatas dan berisiko tinggi. Apalagi kaca akuarium rawan pecah. Evakuasi terpaksa dilakukan karena pemilik meninggal dunia dan buaya sudah tak terurus. Ini melihara dari kecil, karena si ownernya sudah meninggal, otomatis di sini merasa keberatan dan karena resikonya tinggi. Kesulitan yang posisi di kandang atasnya, di akuarium atas, karena posisinya sempit. Satu sempit, kedua takutnya kita yang lelap, kacanya pecah, resiko ke warga sekitar. Sementara itu warga bersyukur 2 ekor buaya berumur sekira 5 tahun sudah dipindahkan. Sering lepas ke belakang. Sering lepas. Khawatir gak warga, Bu? Memang saya agak jauhan sih. Jadi nggak begitu dekat. Tapi ngeri juga sih sama anak kecil ya. Iya, Bu ya. Ini dua-duanya sering lepas, Bu? Satunya yang sering lepas. Satu yang sering lepas ya. Evakuasi 2 ekor buaya sepanjang 1 meter ini memakan waktu lebih dari 1 jam. Petugas rescue Disdam Karmat Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam untuk memastikan karantina 2 ekor buaya muara sebelum dilepas liarkan. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Swasembada pangan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia akan bisa terwujud lewat keberhasilan para petani. Apalagi dukungan terhadap kelangsungan pertanian menjadi hal mutlak termasuk penyediaan pupuk memadai yang terjangkau oleh daya pembeli petani. Harapan hasil panen yang berlimpah menjadi pemompa semangat bagi para petani kala menebar pupuk, termasuk bagi Muhammad Khalil di Kelurahan Bintoro, Jember, Jawa Timur. Pemupukan memang sangat penting bagi tanaman padi saat memasuki fase generatif agar bisa tumbuh optimal. Pada musim tanam awal tahun 2025 ini, Khalil beruntung bisa mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi. Sebelumnya, ia terpaksa membeli pupuk dengan harga yang lebih mahal. Kalau dulu sulit, Mas, emang sulit. Harganya bisa-bisa itu mahal, meskipun ada, tapi barang itu langka. Alhamdulillah untuk kesediaan pupuk sekarang ini melimpah, Mas. Hijau sudah banyak dan alhamdulillah tidak sulit lah untuk membeli pupuk. Harganya sesuai HIT lah, kalau katanya orang petani, sesuai harga pasaran. Stok pupuk subsidi menjadi masalah klasik yang dikeluhkan petani. Tentu bertolak belakang dengan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Membenahi masalah pupuk bersubsidi, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 untuk memangkas birokrasi dan alur distribusi pupuk bersubsidi. Alokasi anggaran pupuk subsidi tahun 2025 juga meningkat menjadi sebesar 9,55 juta ton. Memastikan ketersediaan dan distribusi, PT Pupuk Indonesia sebagai produsen pupuk subsidi terus berinovasi dan melakukan digitalisasi. Bahwa dengan digitalisasi yang kita lakukan, perbaikan tata kelola, ini semua menjadi lebih baik, penyaluran pupuk lebih lancar, petani lebih mudah mendapatkan pupuk, dan harapannya tentunya produksi beras bisa meningkat dan Indonesia bisa segera mencapai swasembada pangan dalam beras khususnya. Tepat 1 Januari 2025, Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia berkolaborasi memastikan ketersediaan stok pupuk subsidi. Alhasil, para petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK dengan mudah bisa mendapatkan jatah pupuk subsidi. Ya, untuk tahun 2025 ini ketersediaan stok pupuk bersubsidi lumayan melimpah, Pak. Bahkan ini ada stok kurang lebih 20 ton. Mungkin
masing-masing urianya sekitar 10 tonan, Forska juga 10 ton, bersubsidi semua, dan cukup untuk kurang lebih antara 3 minggu ke depan. Lewat perbaikan tata kelola dari hulu ke hilir, cita-cita swasembada pangan dan mencapai lumbung pangan dunia perlahan tapi pasti bisa terwujud. Tim Liputan melaporkan. Jelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional terus merangkak naik. Hampir semua komoditas seperti cabai, telur, dan daging alami kenaikan seiring tingginya permintaan konsumen. Di pasar tradisional Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, kenaikan harga kebutuhan pokok yang paling menonjol adalah harga cabai rawit merah, yaitu Rp80.000, kini naik menjadi Rp120.000 per kilogramnya. Begitu juga dengan harga cabai kering merah, naik dari harga Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Harga bawang putih juga tidak pernah turun, masih di Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga menurut pedagang karena mulai langkanya stok barang. Di pasar Flamboyan Kota Pontianak, harga cabai saat ini sudah menyentuh harga Rp130.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya hanya di kisaran Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Pedagang mengatakan naiknya harga cabai jelang Ramadan ini disebabkan minimnya pasokan dari petani ke pedagang karena petani mengalami gagal panen akibat banjir. Naiknya harga cabai ini dikeluhkan pedagang dan juga pembeli yang menggunakan cabai untuk memasak sehari-hari. Sementara di Pasar Rangkas Bitung, Lebak, Banten, saat ini harga daging sapi dan kerbau naik dari Rp130.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Diprediksi harga ini akan terus naik seiring dengan banyak permintaan daging jelang Ramadan. Namun kondisi ini justru dikeluhkan sebagian konsumen yang keberatan dengan harga tersebut. Warga berharap kenaikan harga ini tidak terus terjadi karena jelang Ramadan bukan hanya daging, kenaikan juga terjadi pada semua pokok lainnya. Kendati 10 kepala daerah dari kader PDIP tidak akan hadiri retret di Magelang, Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bakal berangkat untuk pembekalan tersebut. Sementara pada retret hari ke-6, para kepala daerah mendapat pembekalan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Hari ke-6 retret Magelang, Jawa Tengah sedikit berbeda dari sebelumnya. Rutinitas seperti senam hingga apel ditiadakan menyusul hadirnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memaparkan sejumlah materi, diantaranya implementasi visi misi Astacita. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Kebudayaan Fadly John, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan hingga Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai juga memberikan pembekalan kepada para kepala daerah. Bahkan Menteri Agama Nazaruddin Umar memberikan penguatan spiritual dengan materi pertanggungjawaban seorang pemimpin. Sementara 10 kepala daerah dari kader PDIP dipastikan tidak akan hadir retret dan mereka sedianya mengikuti pembekalan susulan. Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Ibu Mega, DPP PDI Perjuangan yang telah mendukung acara retret ini dan mendukung agar para kadernya melanjutkan kembali bergabung di sini dan memberi kesempatan bagi yang belum bergabung untuk mengikuti pembekalan tahap berikutnya. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berangkat mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah pada Rabu malam. Rano Karno menyusul Gubernur Jakarta Pramono Anung yang lebih dulu mengikuti retret di Magelang. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta dan Magelang, Jawa Tengah. Suasana bulan suci Ramadan semakin terasa di Masjid Purley, Croydon, London. Fokus Pagi akan segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi dan kita lanjutkan informasi di pagi hari ini.
Kita awali segmen ini dari mancanegara, pemirsa. Suasana bulan suci Ramadan semakin terasa di Masjid Burley di Croydon, London Selatan yang tinggal beberapa hari lagi. Berbagai persiapan juga telah dilakukan di masjid ini untuk menyambut jemaah yang akan berbuka puasa, sholat tarawih, dan kegiatan anak-anak mengisi bulan puasa. Masjid Burley di Croydon, London Selatan ini menjadi salah satu masjid bagi umat muslim di Inggris untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Salat 5 waktu berjamaah hingga salat tarawih akan menjadi pemandangan sehari-hari dalam beberapa hari ke depan. Masjid ini juga akan diperkirakan akan penuh sesak oleh ratusan orang di setiap malam bulan Ramadan untuk berbuka puasa setelah seharian penuh menahan lapar dan haus. Menurut Imam Masjid Burley, Syekh Sulaiman Ghani, sukacita dan kegembiraan di bulan suci bagi umat muslim terletak di saat berbuka puasa. The atmosphere is really powerful. Imagine if people coming to masjid and the number of the worshippers are ever on the increase in the month of Ramadan. You already can feel that sense of excitement and joy. As the Prophet, peace be upon him, said, for the fasting person, there are two types of happiness. Two times where you'll feel really, overwhelmed with great happiness is when he's about to break his fast. Masjid Burley juga telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk anak-anak dalam mengisi bulan suci Ramadan, seperti belajar tentang puasa, doa, dan pentingnya disiplin diri. Mereka juga diajarkan membuat prakarya seperti lollipop berbentuk bulan sabit dan bintang. Kita ke informasi lain, Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi tata niaga kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina dengan menetapkan 2 tersangka baru. Sementara itu, aparat Kejagung menggeledah rumah mewah milik pengusaha minyak dan gas Muhammad Riza Khalid, ayah dari Muhammad Keri Adrianto Riza, salah satu tersangka mega korupsi 193,7 triliun rupiah. Tersangka kasus korupsi tata niaga kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023 bertambah 2 orang, sehingga total berjumlah 9 tersangka. Kedua tersangka baru itu adalah Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation Edward Corner. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat pembelian RON 90 dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran lebih tinggi dan tidak sesuai kualitas produk. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya, dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92. Sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kini kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Dalam perkembangan yang sama, aparat penyidik dari Jampitsus sejak siang hingga Rabu malam kembali melakukan penggeledahan di rumah pengusaha minyak dan gas Riza Khalid, ayah dari tersangka Muhammad Keri Adrianto Riza. Setelah 10 jam dengan menggunakan 2 buah mobil, penyidik Jampitsus akhirnya meninggalkan kediaman pengusaha Riza Khalid di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belum diketahui apa saja hasil penggeledahan dan barang bukti apa yang dibawa petugas. Kapus Penkum Kejaksaan Agung mengatakan penggeledahan masih terus dilakukan untuk menemukan barang bukti tambahan. Hasil penggeledahan sementara, penyidik menemukan dokumen impor minyak mentah, uang tunai 833 juta rupiah, dan $1.500 Amerika Serikat, serta 2 unit CPU yang kini masih dianalisis. Menemukan 34 kontainer yang tentu di dalamnya ada berbagai dokumen yang terkait dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan impor dari minyak mentah ini dan termasuk shipping di dalamnya. Ya. Kemudian ada 89 bundel dokumen. Nah ini juga sedang dipelajari terkait dengan aktivitas dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Dan uang tunai ada 833 juta ya, dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk USD itu 1.500. Kejaksaan Agung menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah.
Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh Ingat Mas, Ingat Pegadaian. Kita ke lapangan hijau. PSIM Yogyakarta berhasil menjadi juara Pegadaian Liga 2 musim 2024-2025 usai mengandaskan Bayangkara Presisi FC 2-1. Ya, Roken Tampu Bolon jadi pahlawan kemenangan Laskar Mataram lewat golnya di babak tambahan. Dua pemain dengan kaki yang berbeda. Oh, ini baik sekali pemirsa crossingnya. Laga final Pegadaian Liga 2 mempertemukan PSIM Yogyakarta kontra Bayangkara Presisi FC di Stadion Manahan Solo Rabu sore. Pertandingan berjalan menarik sejak awal laga. PSIM yang didukung ribuan pendukungnya berhasil unggul cepat di menit ke-9 lewat tendangan bebas Rafinya. Dua pemain dengan kaki yang berbeda. Selepas gol, Laskar Mataram tampil percaya diri dan mendominasi laga. Sementara Bayangkara kesulitan mengembangkan permainan. Bayangkara akhirnya berhasil menyamakan skor di menit 71. Umpan lambung Ruben Sanadi dituntaskan Felipe Rian melalui sundulan kepala. Oh, ini baik sekali pemirsa crossingnya. Gol itu memaksa laga dilanjutkan ke babak tambahan. Roken Tampu Bolon menjadi pembeda pada laga ini dengan gol kemenangan yang dihasilkannya. Tendangan pemain 25 tahun itu berbelok arah setelah membentur pemain Bayangkara Presisi FC dan masuk ke gawang. Menang 2-1, PSIM menjadi juara Pegadaian Liga 2 musim 2024-2025. Ini merupakan gelar kedua bagi PSIM setelah pada 2005 lalu berhasil menjadi kampiun Divisi 1 Liga Indonesia. Rasanya? Ya bersyukur lah. Saya juga tidak tahu kan hasil hari ini saya bisa menjadi penentu gol, ya saya bersyukur aja bisa jadi penentu pertandingan hari ini kan. Ya udah, intinya tetap bersyukur. Ya, mantap. Kesuksesan penyelenggaraan Pegadaian Liga 2 musim 2024-2025 sejalan dengan komitmen PT Pegadaian untuk memajukan sepak bola nasional. Alhamdulillah penyelenggaraan sampai lancar sampai di grand final ini dengan antusiasme penonton yang kami sama-sama kita lihat tadi full ya, dengan didominasi oleh supporter PSIM yang dekat dengan tuan rumah. Saya rasa ini sudah menjadi suatu kebanggaan kita. Penyelenggaraan tahun ini menjadi lebih baik, di mana juga seluruh tim peserta di kompetisi Liga 2 ini memberikan penampilan yang terbaik untuk bisa naik kelas. Pemain PSIM Rafinya melengkapi pesta juara Laskar Mataram dengan menjadi pemain terbaik musim ini. Sementara penghargaan pencetak gol terbanyak disabet pemain Persipura Jayapura Ramai Rumaki. Dipersembahkan oleh Ingat Mas, Ingat Pegadaian. Di informasi lain, seekor babi hutan masuk ke permukiman penduduk di Ternate, Maluku Utara dan menyerang ibu dan anak. Para korban yang terluka dilarikan ke rumah sakit, sementara babi hutan dieksekusi warga setempat. Itu anak ini akan itu anak babi udah makan. Detik-detik babi hutan menyerang ibu dan anak di Kelurahan Rua, Ternate, Maluku Utara ini terekam video amatir warga. Meski dihalau warga dengan balok kayu, babi hutan terus mengamuk dan melukai anak berusia 4 tahun. Sang anak baru bisa diselamatkan setelah babi dibunuh warga. Kedua korban segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bosori, Ternate. Ibu korban alami luka lecet, sementara anaknya mengalami luka serius di sejumlah tubuhnya. Korban langsung kami masyarakat langsung dilarikan ke rumah sakit umum. Terus sampai di sini alhamdulillah kita langsung bantu. Kebetulan dari tim dokter juga ambil keputusan langsung melaksanakan operasi karena kekurangan darah, jadi saya langsung telepon anggota dan
dibantu sama kita darah dari pihak kepolisian, khususnya ini Polres Ternate. Babi hutan berukuran besar muncul dari longsoran banjir bandang dan masuk permukiman warga di Kelurahan Rua. Kedua korban diduga berpapasan saat babi hutan masuk ke permukiman untuk mencari makan. Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate, Maluku Utara. Bencana banjirop yang melanda wilayah Muara Angke, Jakarta Utara telah dirasakan warga dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Demi membantu meringankan beban warga yang terdampak, Komando Armada Republik Indonesia bekerja sama dengan YPP SCTV Indosiar memberikan ratusan paket sembako langsung ke rumah-rumah warga. Hampir 2 bulan lamanya, warga di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara dilanda bencana banjirop. Tak bisa dipungkiri meski telah terbiasa dengan kondisi tersebut, banyak dampak negatif yang dialami warga. Mulai dari kurangnya pasokan air bersih hingga terkena penyakit kulit dirasakan warga yang bermukim tepat di samping laut itu. Kesulitan yang dialami warga membuat Komando Armada Republik Indonesia bekerja sama dengan YPP SCTV Indosiar tergerak untuk memberikan bantuan sosial. Bantuan sebanyak 300 paket sembako diberikan langsung kepada warga Muara Angke yang membutuhkan. Menurut Panglima Koarmada Denny Hendrata, bantuan ini sangat penting dan bermanfaat bagi warga demi bisa membantu negara mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dan untuk mendukung pertahanan negara, ya, tentu ini kan kita diharapkan masyarakat lingkungan pesisir juga berkontribusi terhadap pertahanan negara itu melalui bela negara. Nah, bela negara ini juga kan harus dipupuk bagaimana pembinaan kita, karena kesulitan masyarakat pesisir ini juga menjadi perhatian. Bantuan yang diberikan ini pun disambut hangat dan bahagia oleh warga. Ya, perasaan saya setelah mendapat sembako, alhamdulillah bisa membantu kami dan kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Sementara itu, selain melakukan pemberian ratusan paket sembako langsung ke rumah warga, tim YPP SCTV Indosiar juga mendapatkan penghargaan atas dukungannya dalam acara bakti sosial yang diselenggarakan Koarmada RI. Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini, dan usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Yudita. Dan saya Janet Lee. Dan pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan program Kisah Nyata Pagi Spesial. Dan kami pamit undur diri, sampai jumpa.